Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya dan salam sejahtera buat semuanya. Ini sebelum saya mulai presentasi, kita presentasi wajah dulu ya. Ya, silahkan diaktifkan dulu kameranya. Satu, yang lain, nanti setelah presentasi wajah silahkan dinonaktifkan lagi. Erviana, Muhammad. Hadir, Pak. Iya. Muhammad Alvin. Hadir, Pak. Kartika Trisya. Hadir, Pak. Nova Rahmadian. Nova Rahmadian. Hadir, Pak. Yunida. Yunida Ayu. Ada, Pak. Maulida. Maulida Kolimatur Rahmah. Hadir ya. Oke. Silahkan kalau mau dinonaktifkan lagi ya kameranya. Baik, kita ketemu di mata kuliah Teknologi Web. Ini semester 3 ya? Semester 2, Pak. Oh, semester 2 ya? Oh iya, saya lupa ya. Terlalu cepat berarti saya. Saya pikirnya sudah bulan September. Sudah dapat apa kalau di semester 1? Sudah dapat pemrograman atau belum? Halo? Sudah. Dapat pemrograman apa? Yang Java. Yang Java. Java mudah atau mudah banget? Boleh menjawab loh ya, boleh. Ya, Boleh Pak, ngomong. Java, Pak. Santai saja. Nggak usah takut-takut. Java itu mudah atau mudah banget? Sulit, Pak. Bagaimana? Halo. Masih kesulitan, Pak. Oh, masih kesulitan. Kalau masih kesulitan, jangan takut ngomong nih. Jangan diam-diam saja kalau saya bertanya. Nanti kalau diam-diaman, takut-takut ngomong itu malah nggak berkembang. Saya kan bukan paranormal ya, jadi nggak tahu apakah kalian itu dalam sebuah mata kuliah nanti sudah lancar ataukah ada kesulitan atau kesulitan banget gitu ya. Kalau diam-diam saja nanti diasumsikan sudah bisa. Gitu ya. Oke? Ya, Pak. Ya, saya nggak mau nanti saya kayak orang ceramah di upacara bendera, ngomong sendiri.
pengennya ada respon. Itu ya. Baik, Pak. Yang lain mana suaranya? Baik, Pak. Halo, halo. Baik, Pak. Nah, itu ya. Jadi walaupun kita kuliahnya online, bukan berarti kemudian kalian diam-diam saja gitu ya. Tetap harus responsif gitu ya, aktif dalam artinya bahwa perkuliahan kita itu ada komunikasi dua arah, tidak hanya dari saya saja gitu ya. Baik teknologi web gitu ya. Teknologi web ini mata kuliah yang sebenarnya ini mata kuliah kulit. Dikatakan mata kuliah kulit karena apa yang ada di dalam teknologi web ini nanti akan Anda pelajari lebih detail ya di mata kuliah semester selanjutnya. Jadi kita akan mengupas banyak hal gitu ya, banyak hal. Misalnya satu bahasan yang harusnya itu dibahas satu semester, itu nanti mungkin kita bahas 1 atau 2 pertemuan. Sehingga kalau untuk teknologi web ini tingkat kesulitannya kalau dari skala 0 sampai skala 10 ya paling di angka 3 atau angka 4. Kemudian mata kuliah ini kan mata kuliah teori. Jadi nanti saya harapkan ya mahasiswa itu lebih aktif untuk banyak praktek di luar kelas ya, di luar kelas. Terutama kalau nemu pokok bahasan yang sekiranya itu menarik perhatian dari kalian semua ya. Sudah pernah ketemu saya atau belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Pak. Belum pernah ya. Tapi saya sudah nyimpen hampir semua kontaknya ya, kecuali yang tadi saya minta beberapa untuk menulis nama di grup. Mungkin pernah mendapatkan broadcast dari saya di acara webinar mungkin di Pekaku. Oke, kita kenalan dulu ya. Nah, itu nama saya gitu ya. Dwi Budi Santoso. Gitu. Untuk ruangan ya, ruangan saat ini saya di lantai 3 ya. Di lantai 3 di ruangan pengelola TIK. Kemudian selain sebagai dosen atau pengajar di kampus, pengajar tetap di sini, kebetulan saya aktif juga sebagai web developer, kemudian sebagai digital marketer, terus juga sebagai server administrator, dan juga sebagai SEO practitioner ya. Nah mungkin nanti ini memang sebenarnya kalau dari 4 itu ya, 4 yang ada di profil saya itu hampir semuanya merujuk ke profil lulusan mahasiswa sistem informasi. Jadi mungkin itu sebabnya dari fakultas memberikan amanah kepada saya untuk memberikan wawasan kepada para mahasiswa dan mahasiswi hal-hal yang terkait dengan teknologi web. Karena kalau kita bicara tentang teknologi web, itu sangat luas, ya. Luas banget. Dan tidak mungkin kemudian kita bisa menjadi ahli di semuanya. Ya. Walaupun kalau kita tahu semuanya mungkin, tapi kalau menjadi ahli di semuanya, nah itu sangat sulit, gitu ya, sangat sulit. Saya katakan sangat sulit, berarti masih memungkinkan. Karena saya tahu kalau usia mahasiswa itu
usia yang sangat aktif gitu ya, dan banyak yang memang sebenarnya dari sisi tingkat kecerdasan itu jauh melebihi dosennya. Hanya mungkin saat ini belum tahu. Di web developer ya, di web developer saya ada sebuah startup di luar yang memang di apa itu di bidang pekerjaannya itu sebagai pengembang web, baik pengembang web dalam bidang sistem informasi maupun pengembang web untuk keperluan misalnya semacam company profile ataupun web yang digunakan untuk aktivitas weblog atau sering disebut dengan blog gitu ya. Sehingga di sini ya, di sini di dalam biodata yang di sebelah kanan, nah di sini ada tulisan appgarden.education. Ini adalah website landing page yang biasa saya gunakan untuk mengenalkan kepada calon customer seperti apa bidang pekerjaan yang saya tawarkan. Oh, ada yang mau masuk sebentar. Nah, sekaligus memang di sini kenapa saya tuliskan ya, ini berharap ini nanti satu atau dua di antaranya itu bisa menjadi inspirasi bagi Anda nanti, baik itu saat masih kuliah maupun nanti kalau sudah lulus. Dulu waktu masih kuliah sejak semester 5 ya, sejak semester 5 itu saya sudah aktif mempelajari tentang programming ya. Saat itu di perkuliahan belum diajarkan tentang pemrograman web ya, berbasis desktop. Memang sudah ada minat di sana dan sudah mulai menerima pekerjaan freelance di luar untuk mengembangkan sistem informasi ataupun aplikasi. Jadi sebenarnya kalau untuk sebuah pekerjaan ya, untuk sebuah pekerjaan bagi kita yang kuliah di teknologi informasi, baik itu SI, TI maupun MI, itu tidak harus menunggu lulus untuk mendapatkan pekerjaan. Kita bisa mulai dari semester, bahkan misalnya mau mulai dari semester 1. Yang penting Anda itu selalu ingat gitu ya, kenapa sih saya itu dulu kok kuliah memilih sistem informasi, ada rasa ketertarikan di sana. Dulu waktu saya mau kuliah S1 ya, dulu saya juga di Unisbank ya. Waktu dulu ngambil TI, kebetulan saya S1-nya itu teknik informatika, S2-nya sistem informasi. Nah, dulu nggak pernah terpikir mau jadi apa hanya, dulu hanya berpikirnya begini, suatu saat saya akan menguasai salah satu teknologi komputer, apapun itu gitu ya. Karena memang waktu itu nggak tahu nanti mau jadi apa, tapi setelah masuk kuliah di Unisbank, barulah kemudian menemukan, oh ini adalah satu atau dua mata kuliah yang saya sukai dan nanti saya akan berprofesi di bidang tersebut, di web developer. Kemudian saya juga sebagai seorang digital marketer, ya, jadi memang fokus atau bergelut di bidang pemasaran online. Nah ini sebenarnya terkait juga dengan beberapa profesi yang di bawahnya. Jadi sebenarnya empat bidang ilmu atau 4 keahlian yang saya tekuni ini saling terkait. Digital marketer itu dulu saya mulai dari tahun 2009. Nah, 2009 diawali saat itu saya membuat sebuah blog gratisan. Kemudian karena waktu itu memang saya sedang gencar-gencarnya mencari informasi bagaimana mendapatkan penghasilan dari internet. Nah, kebetulan waktu itu banyak yang menawarkan pekerjaan kecil-kecilan di internet dengan penghasilan sekitar berapa ya? Bahkan sekitar
2 sen gitu ya. 2 sen waktu itu kalau di 2 sen dolar maksudnya. 2 sen itu waktu dirupiahkan ya sekitar 200 rupiah gitu ya. 2 sen. Cuman kemudian hasil waktu itu saya cuman mau mencoba apakah beneran ini. Apakah beneran nanti dari internet dolar itu benar-benar diterima. Itu pembayarannya menggunakan PayPal gitu ya, PayPal. Loh, ternyata kok benar-benar dibayar gitu ya. Ternyata kok benar-benar dibayar. Kemudian saya membuat blog jurnal semacam bukti-bukti pembayaran dari situs-situs web yang sudah memberikan penghasilan kepada saya. Nah, ternyata gitu ya, ternyata usut punya usut minat terhadap konten atau artikel yang saya publish itu sangat besar ya. Dari situ kemudian saya mulai mempelajari bagaimana cara meningkatkan traffic pada sebuah website. Nah, makanya itu kemudian terkait dengan profesi yang keempat ya, profesi yang keempat sebagai SEO practitioner ya, sebagai SEO practitioner. Jadi intinya bagaimana cara meningkatkan traffic atau pengunjung ke sebuah situs web dengan teknologi SEO ya. Jadi saya mulai merambah bidang lain dan setelah hasilnya menjadi jauh lebih besar, jauh lebih banyak, saya mulai membeli domain dan hosting yang berbayar. Beli domain dan hosting yang berbayar, kemudian saya develop sebuah blog di situ ya. Nah, dari tentunya kan beda ya antara situs yang berbayar dengan yang gratisan. Kalau yang gratisan itu hampir semuanya dihandle oleh pihak provider, misalnya kayak Blogspot atau WordPress. Nah, begitu pakai self-hosted atau hosted yang berbayar, itu timbul masalah baru. Kadang-kadang situs web itu down, ya, nggak bisa diakses. Nah, karena nggak bisa diakses, kemudian mulai mencari tahu, ini penyebab nggak bisa diakses kenapa? Oh, ternyata di servernya. Loh, kenapa kok ini servernya bisa down? Oh, ternyata penyebabnya ada beberapa. Dari traffic yang melimpah, ya, itu salah satu penyebab situs web down. Nah, dari situ mulai saya lakukan analisa. Ini apanya yang membuat down? Nah, ternyata ada beberapa penyebab. Bisa dari memorinya yang terlalu penuh atau RAM-nya, bisa dari prosesornya, atau bisa dari load database atau query ke database yang terlalu besar sehingga menyebabkan server MySQL-nya itu down. Ya, server MySQL-nya itu down. Nah, dari situ mulai belajar bagaimana mengelola sebuah server yang optimal gitu ya, server yang optimal. Nah, itu cerita singkat ya, perjalanan karir dan bidang keahlian saya di bidang teknologi web. Ya. Nah, kalau mau lebih detail lagi ya nanti, misalnya dari awal dulu belajar scripting berbasis desktop, ada Delphi, Visualfox Pro, Visual Basic 6, kemudian lanjut ke VB.NET, sampai kemudian mengenal HTML, CSS, PHP, Bootstrap, dan lain-lain gitu ya. Sehingga sampai ke era yang sekarang kayak era framework ya, seperti Laravel, kemudian CodeIgniter, terus lanjut ke juga tentang CMS, ada Joomla, Drupal, kemudian ada WordPress gitu ya. Jadi benar-benar sangat luas ya, cakupan teknologi web itu sangat luas. Kadang-kadang saya berpikir semakin saya belajar itu seolah-olah semakin banyak yang saya itu tidak tahu. Gitu. Beda dengan awal-awal belajar ya, wah ini sepertinya gampang, tapi ternyata
saat kita belajar lebih dalam, oh ternyata masih banyak yang kita itu belum tahu. Kemudian ini nomor WhatsApp saya yang di sebelah kanan, ya, sebelah kanan. Silahkan nanti kalau ada yang mau dikonsultasikan. Tapi sebenarnya saya menyarankan untuk konsultasi itu lewat grup, ya. Untuk lewat grup. Kalau tidak terpaksa sekali, jangan japri ya, lewat grup saja, supaya nanti teman-temannya yang lain itu bisa ikut membaca, gitu ya. Bisa ikut membaca, jadi tidak perlu nanti saya membahas hal yang sama berulang-ulang. Kemudian di bawahnya itu email ya, email yang bisa Anda gunakan untuk kontak. Jadi misalnya nanti mau mengumpulkan tugas, gitu ya. Kemudian misalnya mau mengumpulkan soal ujian, sekiranya e-learningnya sedang trouble dan sebagainya, gitu ya. Nah ini seperti contoh misalnya tadi kasus e-learningnya sempat ada kendala, e-learning kampus. Ya mau nggak mau saya lihat di server ada kendala apa, gitu ya. Oh ternyata disk IO-nya itu ya, disk input dan outputnya itu penuh, gitu ya, penuh. Nah berarti ini lalu lintas data lagi penuh-penuhnya, ya. Ibarat misalnya di Simpang 5 itu, di Simpang 5 ada 10.000 orang yang mau lewat berbarengan. Ada yang mau keluar dari Simpang 5, ada yang mau masuk ke Simpang 5. Sehingga akhirnya crowded dan terjadi traffic jam. Ya, nggak bisa kemana-mana, akhirnya berhenti semua. Nah itu kalau di dalam sebuah pengelolaan server, itu konsepnya sama, seperti itu. Kemudian yang di bawahnya itu adalah media sosial yang saya gunakan, ya. Saya pakai Instagram dan pakai Twitter. Walaupun saat ini lebih banyak aktif di Instagram. Kalau mau nanti mau saling follow silahkan, gitu ya. Nah, dalam aktivitas di media sosial, saya lebih banyak share ke hal-hal yang saat ini memang saya sedang interest, ya. Misalnya saat ini saya sedang interest di bidang fotografi, gitu ya, di bidang lagi senang-senangnya belajar foto-foto, gitu. Kemudian lagi belajar filter dengan Adobe Lightroom atau dengan menggunakan VSCO, gitu. Nah, yang saya upload ya hal-hal yang terkait itu. Jadi misalnya punya interest yang sama, nanti silahkan aja ya di follow, atau kalau mau di follow back ya tinggal DM saja. Dan di bawah ini salah satu website saya. Kalau website yang lain sebenarnya masih banyak, tapi yang untuk kepentingan bisnis ini yang saya cantumkan. Kemudian sebelum ke nilai kuliah, saya ingin membahas tentang sistem perkuliahan kita dulu, gitu ya. Yang pertama tentang virtual meeting seperti ini, ya. Virtual meeting seperti ini, untuk durasinya itu sesuai arahan dari bidang 1 atau bidang akademik, maksimal ya kurang lebih 1 jam, ya, kurang lebih 1 jam, supaya nanti juga tidak terlalu memberatkan dari sisi kuota. Atau kalau menurut Anda misalnya mayoritas 1 jam terlalu lama Pak, kuotanya boros, ya nanti bisa didiskusikan ya. Durasi yang paling pas itu berapa lama, gitu ya. Karena kalau cuma sebentar ya nanti nggak dapat apa-apa, gitu. Kemudian maksimal virtual meeting dalam 1,5 semester itu maksimal nanti 4 kali. Nanti selain virtual meeting seperti ini, materi yang berupa PowerPoint dan misalnya dalam bentuk SCORM
itu juga saya upload di e-learning, sehingga bisa Anda akses sewaktu-waktu. Kemudian untuk materi yang sinkronus seperti ini, pembelajaran sinkronus, artinya kita tatap muka secara real time melalui online. Ini juga saya rekam, ya, saya rekam. Hasil rekamannya nanti saya upload ke YouTube dan saya embeddedkan ke e-learning, supaya nanti sekiranya Anda mau pelajari lagi atau mau dengarkan lagi, itu bisa diakses setiap saat. Jadi sinkronus dan asinkronus. Kemudian presensi, ya, presensi. Presensi untuk bobot nilainya itu 10%. Supaya bisa dianggap presensi, ya, saya harap walaupun link Google Meet itu sudah saya cantumkan di dalam grup WA, harap Anda juga login ke e-learning dan klik pada materi-materi yang diupload di sana, ya, supaya nanti tercatat, oh, ada aktif di dalam perkuliahan, ya. Karena kalau di sana nanti sudah otomatis tercatat, oh, mahasiswa A hadir, B hadir, dan seterusnya. Terus tugas, ya. Tugas dalam satu perkuliahan maksimal 4 kali. Maksimal 4 kali, 2 di tengah semester dan 2 di akhir semester. Untuk bobot nilainya maksimal, bobot nilainya 20%. Kemudian 2 komponen yang terakhir, UTS sebesar 35% dan UAS sebesar 35%. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan kalau mau bertanya dulu. Pak ingin bertanya perihal tugas. Itu kan Oh katanya ya, maksimal silahkan. Dari siapa ini namanya? Evriana ya? Ya, silahkan. Piana, Pak. Itu kan maksimal 4 kali. Nah, itu tugas mandiri atau sudah terhitung dengan tugas kelompok, Pak? Terima Kalau kasih. saya biasanya tugasnya kelompok, jarang tugas mandiri. Baik, Pak. Terima kasih. Sudah jelas. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oh iya, Pak. Lagi. Hmm, Durasi ulang tugas itu biasanya dikasih berapa? 1 minggu. 1 minggu. Saya biasanya 1 minggu. Hmm. Kecuali kalau mahasiswa, Pak, jangan 1 minggu. Nanti malam dikumpulkan. Boleh, gitu ya. Iya, Pak. Baik. Boleh menawar lebih cepat, tapi jangan menawar lebih lama, gitu ya. Ya, silakan kalau ada lagi. Hari ini selain tentang pengenalan, juga saya nanti hanya sekilas tentang materi-materi yang akan saya sampaikan di tengah semester ini. Kalau untuk apa itu? Kalau untuk list materinya, ini sudah saya siapkan. Nah, ini ya. Ada 10 materi ya. Ada 10 materi untuk
mata kuliah teknologi web. Jadi ada internet, ada web architecture technologies, ada tentang teknologi web client, kemudian ada JavaScript. JavaScript ini beda dengan Java ya. Jadi jangan disamakan, nanti Anda keder gitu ya. Sama-sama ada Java-nya. Kemudian ada tentang server side, terus ada tentang web database, kemudian ada XML, terus ada tentang blog social network, kemudian CMS, dan keamanan web. Ya, jadi ada 10 materi, mungkin ada 1 atau 2 materi yang nanti kita bahas selama 2 pertemuan. Nah, nanti di sela-selanya itu yang kita kasih tugas atau assignment. Kemudian yang akan saya jelaskan hari ini yang sampai tengah semester dulu. Jadi untuk yang sampai server side gitu ya. Baik, kita lihat untuk materinya ya, seperti apa sih nanti ringkasan yang akan disampaikan gitu ya. Yang pertama itu tentang internet gitu ya. Jadi kalau di materi pertama ini lebih banyak tentang cerita-cerita gitu, cerita-cerita. Artinya kita banyak membahas tentang konsep, pengertian, ada sejarah ya. Di situ ada LAN ya. LAN itu berarti local area network atau jaringan intranet. Jaringan yang biasa dipakai atau digunakan di dalam lingkup sebuah perusahaan ataupun organisasi. Jadi biasanya untuk komunikasi data dalam ruang lingkup organisasi. Makanya di sana ada kata-kata lokal. Gitu ya. Kemudian kebalikan dari LAN itu yang lebih luas lagi adalah internet. Internet berarti jangkauannya itu sudah seluruh dunia, gitu ya. Publik. Gitu. Di dalam internet nanti kita akan membahas bagaimana secara internet, kemudian cara kerjanya, terus layer-layer atau lapisan-lapisan yang ada di dalam internet. Kemudian kita juga akan membahas sedikit tentang HTTP. Ya. HTTP itu Hypertext Transfer Protocol. Protokol itu artinya aturan-aturan gitu ya, aturan-aturan atau standar-standar yang harus dipenuhi ya, yang harus dipenuhi dalam sebuah. Nah, kebetulan ini kita tentang hypertext ya, berarti yang tentang hypertext. Kemudian domain. Nah, domain itu kaitannya dengan penamaan ya. Penamaan di dalam sebuah internet. Contoh misalnya Anda mengatakan, Pak, saya punya domain baru ya. Pasti akan ditanyai alamat domainnya apa. Oh, alamat domainnya ini Pak di www.detik.com misalnya atau www.unisbank.ac.id. Nah, itu disebut dengan nama domain. Di dalam domain nanti kita akan diskusikan ada internasional domain ya, kayak .com, .org, .egz, .info. Nah, itu berarti domain internasional. Kemudian ada country domain ya. Country domain itu contohnya kalau di Indonesia untuk keperluan kampus misalnya .ac.id. Kalau untuk keperluan organisasi .org.id. Kalau untuk keperluan pemerintah biasanya namanya .go.id. Kalau untuk umum itu sekarang ada .id, kemudian
.web.id, terus ada .my.id. Itu sekilas tentang domain. Nah, ini yang kita bahas di chapter pertama ya. Jadi chapter pertama ini nanti sebenarnya terkait dengan kalau Anda ingin memiliki atau ingin bekerja ataupun ingin memiliki usaha di bidang apa ya? Di bidang server, kemudian di bidang reseller hosting, reseller domain ya. Kebetulan memang saya sejak 2010 itu sampai sekarang aktif di reseller, jual beli, hosting, dan nggak jual beli ya. Membeli dulu ya, pulaan, kemudian dijual ulang ya, dijual lagi, dipaketkan yang lebih kecil-kecil untuk hosting ya, server hosting dan domain. Nah, kalau Anda nanti tertarik dan minat memiliki usaha atau berbisnis di bidang tersebut, maka pengetahuan tentang materi yang pertama ini tentang internet itu wajib Anda ketahui ya. Bagaimana setting domain, bagaimana nanti setting name servernya, bagaimana cara menghubungkan antara sebuah domain dengan sebuah server hosting ya. Bagaimana caranya nanti memberikan IP public ke dalam sebuah perangkat di dalam LAN supaya terhubung ke internet. Nah, di sini ya. Ini yang wajib Anda ketahui. Kemudian yang kedua itu adalah tentang arsitektur web. Ya. Di dalam arsitektur web nanti kita belajar tentang WWW ya, World Wide Web. Makanya di sini logonya saya pakai logo spider web atau jejaring laba-laba. Karena memang konsepnya di dalam web dan internet itu ya mirip-mirip seperti ini ya, saling terhubung, saling terkait, dan bisa kemana-mana. Kemudian kita juga akan bicara tentang web server ya. Ada web, ada server. Server itu kan pelayan atau peladen gitu ya. Jadi di web server ini nantilah ya, itu yang akan bertugas melayani request, permintaan ya, permintaan dari klien terhadap sebuah halaman web. Jadi misalnya Anda mengakses halaman e-learning.unisbank.ac.id. Nah, nanti jaringan itu akan melakukan pemetaan kalau dari lokasi Anda yang misalnya sedang di Purwodadi. Kalau mau mengakses e-learning.unisbank.ac.id, jalan mana yang harus ditempuh? Ya, belok kiri, belok kanan, belok depan, atau naik, ataukah turun? Nah, nanti itu dipetakan dulu oleh protokol jaringannya. Oh, ternyata dia mengarah ke domain utamanya Unisbank. Domain utama Unisbank ada di IP publiknya berapa? Oh, IP publiknya sekian-sekian. Baru kemudian dari IP publik itu akan diteruskan ke IP lokal. Dari IP lokal setelah itu akan ketemu ini servernya ada di mana. Begitu servernya ada di mana, permintaan masuk ke situ. Nah, yang melayani nanti itu adalah web server. Nah, web server ini nanti yang bertugas mencarikan file atau melakukan query ke database untuk kemudian di-render ya istilahnya, di-render atau diterjemahkan menjadi dokumen HTML, dan itulah yang nanti akan dikirim ke orang yang meminta halaman tersebut. Ya. Kemudian ada framework. Framework itu semacam apa ya? Semacam library atau semacam pustaka supaya orang itu kalau mengembangkan sesuatu itu lebih cepat. Ya. Contoh misalnya kalau kita nggak pakai framework, itu mau melakukan query ke database harus ngetik banyak script, gitu ya. Harus ngetik misalnya sampai 10 atau 16 script sampai menampilkan. Nah, kalau kita pakai framework cukup mungkin hanya dengan 3 atau 4 baris perintah ya. Nah, itu bisa sudah menampilkan dengan pilihan-pilihan tertentu dan hasilnya biasanya langsung bagus. Beda kalau kita scripting sendiri. Web application, nanti kita bahas aplikasi-aplikasi web itu apa aja.
Ini di web arsitektur. Kemudian ada teknologi web client. Nah, tadi kan saya katakan saat web server itu dia melakukan penerjemahan, maka dia akan diterjemahkan menjadi skrip yang bisa diakses atau bisa dibaca, dimengerti oleh teknologi web client. Jadi baik itu misalnya laptop, komputer ataupun handphone Anda itu tidak mengerti skrip-skrip PHP, ASP.NET itu nggak ngerti. Harus diterjemahkan dulu oleh web server menjadi HTML, baru nanti ditambah misalnya ada XML, CSS atau JavaScript, itu baru bisa diakses melalui perangkat yang Anda pegang. Kemudian kalau di sebelumnya ini nanti kita juga bahas sekilas tentang HTML dan CSS di teknologi web client. Kemudian kita bahas tersendiri tentang JavaScript. Nah, di JavaScript ini ya, ini saya itu follow beberapa akun developer terkenal di Twitter gitu ya. Jadi memang ada urut-urutannya gitu ya. Kalau kita itu mau belajar teknologi web programming, nah itu bisa mulai dari HTML, CSS. Nah, JavaScript ini ternyata penting sekali. JavaScript penting sekali ya. Nanti di sini kita bahas apa perbedaan script dan program ya. Kemudian tugas-tugas atau artinya modul-modul atau prosedur-prosedur yang biasa dipakai di dalam JavaScript. Ya. Nanti ini kita bahas satu atau dua pertemuan. Nah, kalau di sebelumnya ini adalah client side, sisi klien. Berikutnya nanti di pertemuan terakhir sebelum UTS, kita akan membahas server side. Bagaimana sih sisi server itu bekerja? Jadi kita akan bahas ada web server, dan kita juga lakukan perbandingan antara web server dengan web app. Kemudian untuk salah satu contoh skripnya yang bekerja pada sisi server, nanti kita akan diskusikan atau bahas tentang PHP. PHP ini bukan pemberi harapan palsu gitu ya, bukan ya. Ini yang PHP scripting. Nah, ini nanti kalau Anda suatu saat skripsi nanti di semester 7, masih jauh ya. Tapi nggak apa-apa, harus tahu dari sekarang. Kalau Anda nanti skripsi di server di semester 7 dan kebetulan nanti pakai ambil judulnya itu yang tentang misalnya sistem informasi bla 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 itu. Maka ini yang harus Anda ketahui, minimal HTML, CSS, sedikit tentang JavaScript plus PHP. Dan juga nanti pengetahuan tentang database, dalam hal ini MySQL. Itu nanti yang berikutnya kita bahas setelah UTS. Oke ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nanti untuk PowerPoint dan juga rekaman pertemuan hari ini akan saya upload ke e-learning. Ya, silakan kalau mau bertanya. Ada? Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Halo? Sudah pada tidur semua ini? Kok diam-diam semua? Belum ada pertanyaan. Oh iya. Sementara ini belum ada pertanyaan, Pak. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak.
Jangan lupa nanti buka materi di e-learning supaya Anda dianggap hadir, ya, dianggap presensi. Presensinya seperti itu ya. Siap, Pak. Baik, Pak. Siap, Pak. Baik, oke ya. Baik, sekian materi untuk hari ini ya. Kalau berikutnya kita bisa koordinasi melalui grup WhatsApp atau Anda bisa email gitu ya. Kita ketemu lagi di pertemuan mendatang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Untuk grupnya gimana ya?